warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bukhari Muslim, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021, LPTK IAIN Bukit Tinggi. Pada hari ini, Senin 26 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman praktik pembelajaran sebagai syarat untuk uji kinerja. Mohon doanya semoga sukses. Hidup adalah ibadah. Setiap yang kita lakukan harus bernilai ibadah, bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat untuk ummah untuk mencapai ridho Allah. Hidup penuh dengan perjuangan. Perjuangan adalah salah satu syarat untuk menuju kesuksesan. Tanpa perjuangan, maka kesuksesan tidak akan pernah didapatkan. Semoga sukses. Mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat. Semangat semuanya? Semangat. Iya. Cinta Al-Quran? Cinta. Cinta belajar? Cinta. Allahu Akbar. Allah. Baik. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, karena kita sudah cinta kepada ilmu, cinta belajar, ya, hari ini kita belajar. Oleh karenanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, akan dibimbing oleh teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang nggak hadir hari ini? Parel ya. Siapa lagi nggak hadir? Kalau dia sakit, berikan kesembuhan ya. Kalau dia berhalangan, diberikan peluangan waktu sehingga bisa berjumpa sama kita belajar bersama-sama. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, sudah duduknya udah pas kan? Coba nak di WC bagus. Sudah nyaman? Sudah nyaman duduknya? Baik. Kita mulai belajar. Kita membaca surah dulu ya. Surah Al-Ma'un. Surah, coba kamu siapa yang ingat mau belajar pelajaran kita kemarin? Surah apa? Surah apa? Al-Ma'un. Bagus. Surah Al-Ma'un. Mari kita baca surah Al-Ma'un dulu sebelum kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Akhir harus. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Semua buka pelajarannya. Buka, mari belajar Quran surah At-Tin. Buka bukunya.
Kamu lihat di sini ada surah At-Tin ya. Kemarin kita sudah belajar surah Al-Ma'un sebelum pelajar kita hari ini. Nah, ingin mau bertanya, siapa tahu surah Al-Ma'un itu apa artinya? Bagus. Barang-barang berguna. Tunjuk tangan ya. Barang-barang berguna. Baik. Kemudian dalam surah Al-Ma'un, siapa mau bisa menjelaskan apa isi kandungan di dalamnya? Ada dua, Pak, yang diceritakan dalam surat Al-Ma'un. Pertama, orang yang mendustakan agama, dan yang kedua, orang-orang yang celaka. Bagus. Tepuk tangannya. Iya, ada dua, orang dusta teragama sama orang yang celaka. Nah, ingin Bapak tanya lagi, orang celaka itu siapa aja dalam surah Al-Ma'un? Saya, Pak. Orang-orang yang celaka dalam surah Al-Ma'un adalah orang-orang yang lalai akan sholatnya, orang-orang yang berbuat ria, dan orang-orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Iya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Oke. Kemudian tadi bagus dijawab kawan kamu, orang yang celaka. Sekarang siapa tahu orang yang dusta teragama? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Orang yang menghina anak yatim dan enggan memberi makan kepada orang miskin. Bagus, tepuk tangan semuanya. Baik, alhamdulillah anak Bapak sekalian masih pintar, masih ingat pelajaran kemarin. Beginilah yang Bapak inginkan. Meskipun sudah berlalu, kita harus ingat. Kalau kita ingat, bisa kita amalkan. Nah, hari ini pelajaran kita surah apa tadi? At-Tin. Iya, belajar surah At-Tin. Kita lihat video pembelajarannya. Kita dengar dulu bacaan surah At-Tin. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi. Kamu lihat ini gambar apa? Gambar Quran, Pak. Al-Quran. Bagus. Al-Quran. Ada nggak situ surah yang kita pelajari hari ini? Ada. Di mana dia? Itu ya. Iya. Ini ya? Pak, bukan, Pak. Iya. Surah apa namanya nih? At-Tin. At-Tin. Pernah kamu dengar kata-kata surah At-Tin ini? Sering. Di mana? Di masjid. Di mana lagi? Di musola. Di musola. Di mana lagi? Tempat pengajian. Bagus. Di sekolah hari ini. Bagus. Ya, surah At-Tin. Kita hari ini belajar cara membaca Quran surah At-Tin. Apa harapkan? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ketika sudah melihat video yang Pak tayangkan, ketika sudah kita pelajari bersama-sama, diharapkan setelah pembelajaran ini kamu harus mampu membaca Quran surah At-Tin dengan benar, dengan makhraj yang benar, dengan memahami tajwidnya yang benar, sehingga kamu mudah mengamalkannya dalam kehidupan kamu sehari-hari di rumah, dimanapun kamu berada, di setiap kesempatan kamu bisa mengamalkannya dengan membacanya dengan cara baik. Karena membaca Al-Quran itu, Nak, ya, harus sesuai dengan makhrajnya, harus sesuai dengan bacaannya. Pak, Iya, Nak. kenapa kalau kita membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan makhrajnya? Memang kenapa sih kalau tidak sesuai dengan makhrajnya? Bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ada yang bisa menjawab? Kenapa kita harus baca Quran dengan bagus, dengan makhraj? Kalau kita nggak baca Quran dengan cara makhraj, dengan cara asal-asalan, boleh tidak? Tidak. Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa, Nak? Beda artinya. Karena merubah artinya, beda artinya. Bagus. Sudah mantap. Karena Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab, bukan bahasa Aceh, bukan bahasa Tamiang, bukan bahasa Inggris, bukan pula bahasa Cina, Cihoyacong, Cihoyacong. Oleh karena itu, membaca Al-Quran itu sesuailah dengan bahasa Arab, sesuai dengan labzah, pengucapan bahasa Arab. Kalau nggak sesuai, akan berubah maknanya.
Kalau berubah arti maknanya, maka Allah marah. Katakan saja ya, kita ambil contoh Qul huwallahu ahad. Surah apa itu? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kita baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad artinya katakanlah Allah itu satu, Allah Esa. Kalau kita baca salah, Qul huwallahu ahad, makanlah Allah itu satu. Allah kita satu, dimakan jadi habis. Jadi Tuhan kita siapa? Jadi inilah bahayanya nak kalau kita baca Quran dengan salah makhraj. Teman kamu bagus. Makhraj itu suara dari mulut kita ini. Nah, ada makhraj dari lidah, ada makhraj dari tenggorokan, ada makhraj dari hidung, ada makhraj dari rongga mulut, ada makhraj dari kuping, ada nggak? Nggak ada. Dari ketiak apalagi nggak ada. Ada 5 makhraj. Al-waisum, al-lisan, asyafatain dari bibir, dan al-halqi. Ada 5. Makanya ketika pengucapannya dari lidah, nggak boleh dari yang lain, akan berubah maknanya. Ini gunanya kita perlu belajar. Jadi kalau kita udah dapat jawabannya nak, kalau kita nggak baca Quran dengan baik dengan makhraj, apa yang terjadi? Akan berubah makna, akan bisa menimbulkan dosa juga. Itulah bahayanya. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Baik, sebelum kamu diskusi, Bapak akan mengajarkan kamu cara membaca Quran dengan baik. Perhatikan PowerPoint berikut ya, video berikut ini. Kita belajar dari ini wattini wazzaitun. Ingat ketika kita belajar, ketika kita membaca Quran, ingat mana barisnya harus dilihat, mana hurufnya harus dilihat, mana panjang pendeknya harus dilihat. Harus dibaca sesuai dengan huruf yang kita lihat. Dengan cara tartil. Tartil itu artinya teratur, baik, dan indah didengar. Itulah tartil, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, santai. Wattini wazzaitun. Ada tasdidnya, ada watti, jangan wattini, tapi wattini wazzaitun. Coba kelompok 1. Wattini wazzaitun. Kelompok 2. Wattini wazzaitun. Kelompok 3. Wattini wazzaitun. Baik. Sudah kamu mengamati semua surah At-Tin, dah Pak Sam belajarkan sama kamu. Baik, di sini Bapak ingin memberikan kamu tugas diskusi. Baik teman-teman, tadi kita sudah menuliskan tata cara untuk membaca surah At-Tin dengan benar. Sekarang kita akan berdiskusi tata cara membaca surah At-Tin yang benar. Kita akan membacanya secara giliran. Baik, kepada teman kami Saidah untuk membacakan surah At-Tin ayat pertama. Bismillah.
Baik anak-anak sekalian, tadi sudah kamu diskusi bersama. Bagaimana asik diskusinya? Asik. Ya, baik. Sekarang setelah kamu berdiskusi, Bapak akan menampilkan kamu satu grup berdepan untuk membacakan, mempresentasikan hasil diskusi kamu. Oke? Oke. Grup siapa dulu pertama? Kelompok mana? Grup kami dulu, Pak. Iya, kelompok Ibrahim, silakan. Akan membacakan cara membaca Al-Quran dengan benar. 1. Perhatikan tanda baca fathah, kasrah, dhammah, sukun, dan tasdid pada huruf Al-Quran. Akan membacakan surat At-Tin. Yuk teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kami dari kelompok Nabi Muhammad SAW akan membacakan tata cara membaca Al-Quran dengan benar. 1. Membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. 2. Memperhatikan tanda baca. 3. Membaca Al-Quran dimulai dari sebelah kanan. Baik teman-teman, kami akan membacakan surah At-Tin. Mohon disimak benar-benar dan kalau ada salah boleh komentari. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Kepada kelompok lain, adakah kesalahan kami dalam membaca surah At-Tin? Tidak ada, alhamdulillah. Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar dari awal Pak bimbing cara membaca Quran, cara membaca langkah-langkah membaca Quran dan juga cara melafalkan baca Quran. Dan juga kamu sudah berdiskusi tadi kan? Sudah berdiskusi bagaimana cara-cara membaca Quran, kamu sudah tuliskan. Dan juga kamu sudah berdiskusi cara melafalkan bacaan surah At-Tin dengan baik dan benar. Nah, hari ini ya, sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Bahwa surah At-Tin ini adalah surah yang termasuk dalam surah pendek. Nah, sering dibaca ketika kita sholat. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Ya, kelompok Muhammad, bagaimana? Iya, memperhatikan bacaan dengan benar. Mana bacaan panjang, mana bacaan pendek. Ada yang kol-kolahnya, ada makhrajnya dari lidah, ada dari hidung yang dengung ya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok Muhammad. Dah, kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan surah. Siapa bisa? Mau, silakan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam membacanya, agar makna yang dibaca menjadi benar dan tidak menjadi dosa. Bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini Bapak sangat senang sekali. Kamu bisa pintar semuanya, bisa paham dengan pelajaran kita hari ini, surah At-Tin. Dan juga surah yang kemarin juga kamu tidak lupakan. Nah, untuk terakhir ini, Bapak ingin menyampaikan kesimpulan dari Bapak, bahwa surah At-Tin ini harus kita betul-betul membacanya. Karena ukurannya, ketika kita baca surah At-Tin sudah benar, itu surah-surah lain juga akan bagus kita membacanya. Karena makhrajnya itu sama. Itu alif, ba, ta, sa sampai iya, itu aja diulang dalam Al-Quran.
Di dalam surah At-Tin aja banyak huruf-huruf dipakai kan? Di surah lain juga itu aja lagi dipakai. Makanya ukurannya kalau sudah surah At-Tin ini kita bagus bacanya, maka surah yang lain juga akan bisa kita pelajari. Nah, tadi sudah Pak nilai. Ya, kelompok Muhammad mendapatkan nilai 90. Kelompok Yusuf mendapatkan nilai 87. Kelompok Ibrahim mendapatkan nilai 95. Kelompok Adam mendapatkan nilai 89. Baik, semua ini tandanya sudah melebihi tuntas semuanya. Baik anak-anak sekalian, untuk menutup pelajaran kita hari ini, sebelum kita berdoa, ke depan kamu harus bisa menuliskan surah At-Tin ini. Kita akan belajar tentang menulis surah At-Tin untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk supaya kamu bisa berlatih di rumah, Bapak tugaskan kamu sebagai PR, pekerjaan di rumah, tuliskan surah At-Tin dengan baik dan benar. Ikuti tulisan yang ada di dalam buku. Nah, baik anak Bapak sekalian, kita menutup pelajaran kita ini dengan berdoa. Baik, silakan berdoa. Baik teman-teman, kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Tadi kita sudah ikuti pelajaran dan sudah doa. Untuk menutup kembali dari Bapak, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih pulang.